itu berikut sampaikan terkait dengan kisi-kisi dari kelas matematika SD kelas 5 teman-teman kiri-kiri kajian tahun sehari. Untuk sampaikan contoh-contoh soalnya dan cara-cara penyelesaiannya, sehingga video ini nanti bisa bermanfaat kalian. Baiklah, tanpa waktu, mari kita cek soal yang nomor 1. Nah, ini dia soal nomor 1. Jadi, seandainya Andi mempunyai setengah liter minyak dan Budi mempunyai 1/3 liter minyak. Jika mereka menuangkan minyak pada botol yang sama, banyak minyak yang terkumpul adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab ini cukup simpel ya. Jadi, tinggal kita menjumlahkan saja berapa liter minyaknya Andi dan berapa liter minyaknya Budi. Ya, jadi di sini kita akan jumlahkan minyaknya Andi itu adalah 1/2 liter, ya toh, ditambah dengan 1/3 liter milik Budi. Nah, penjumlahan pecahan ini masuk ke materi penjumlahan pecahan, tetapi dengan penyebut yang berbeda. Yang ini penyebutnya adalah 2 dan yang ini adalah penyebutnya 3. Ini tidak boleh langsung ditambahkan, karena dalam pecahan itu sebuah pecahan atau 2 buah pecahan atau lebih bisa dijumlahkan jika penyebutnya sama. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Kita gunakan KPK antara 2 dan 3, yaitu 6 ya. Penyebutnya kita jadikan 6. Nah, ini KPK dari 2 dan 3. Nah, sekarang kita cek dari angka 2 ini menjadi angka 6, ini butuh perkalian berapa? Nah, butuh dikali 3 ya. Maka seandainya penyebut ini dikali 3, maka yang atas ini, yang pembilang ini, kita juga harus kalikan dengan 3. Tidak boleh yang lain. Jadi 1 kali 3 itu adalah 3, gitu ya. Sekarang bagaimana yang ini enggak? 3 ini menjadi angka 6, itu dikali berapa? Ini dikali dengan 2. Karena karena penyebut dikali 2, maka pembilang pun harus kita kalikan 2 untuk sisi yang ini. Berarti 2/6. Karena penyebut sudah sama-sama 6 ya, ini sama-sama 6 ya. Penyebutnya sama-sama 6, maka pembilang bisa kita tambahkan 3 tambah 2/6 sama dengan 5/6 liter. Jadi banyak minyak yang terkumpul adalah 5/6 liter. Gampang ya? Ya, kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 ini soalnya adalah ibu mempunyai minyak goreng sebanyak 5,5 liter. Ibu sudah menggunakannya untuk menggoreng sebanyak 3 liter. Ya, ini kata kunci 3 liter. Ya, berapa sisa stok minyak goreng? Nah, kalau ditanya sisa, berarti itu kan artinya dikurangi ya. Mengurangi persediaan minyak ibu yang ada dikurangi dengan yang dipakai. Jadi ini adalah 5,5 liter dikurangi dengan 3 liter. Nah, pengurangan ini langsung saja, ini adalah pengurangan pecahan campuran dikurangi dengan bilangan bulat ya. Jadi pengurangan bilangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Nah, yang kita fokuskan cukupkan ini aja, bilangan bulatnya kita tambah, kita operasikan. Jadi 5 dikurangi 3, sisa 2. Pecahannya adalah setengah. Jadi sisanya adalah ini berapa tadi? Jadi sisanya tadi ya, 5,5 dikurangi dengan 3, maka jawabannya adalah 2,5 liter. Ya, jadi tadi ini pengurangan bilangan pecahan campuran dengan bilangan biasa. Kita fokuskan bilangan ini dulu ya.
Nah, ini ya. Oke, lanjut yang nomor 3. Anita mempunyai 8 kilo gula pasir, setengahnya digunakan untuk membuat kue terang bulan. Berapa sisa gula pasir Anita? Nah, dari kata-kata setengahnya berarti separuhnya dari gula yang dimiliki. Artinya berarti separuh itu berapa? Setengah. Jadi kata lain separuh itu adalah setengah, ya. 1/2 kalau dalam bentuk pecahannya. Jadi setengah kita kalikan dengan 8, itu ya, setengahnya dari 8. Maka akan ketemu 1 dikali 8 dibagi 2. Ini artinya adalah 8 dibagi 2. Arti per ini itu artinya adalah bagi, ya. 8 bagi 2 berapa? Jadi 4 liter. Jadi gula pasir Anita tinggal 4 liter ya. Gula pasir Anita tinggal 4 kilo gitu ya. 4 kilo. Nah, sekarang coba yang nomor 4. Nah, ini ya. Anton membawa 1/4 kilogram buah kelengkeng. Anton akan membagikan buah kelengkeng kepada ketiga temannya dengan besar sama rata. Berapa kilo buah kelengkeng yang diterima teman Anton? Baiklah. Jadi kata-kata ini ya, dibagi kepada ketiga temannya. Berarti buahnya Anton yang 1/4 ini kita bagi dengan 3. Ya, 1/4-nya tadi dibagi dengan 3. Nah, ini kan artinya pembagian bilangan pecahan dibagi bilangan bulat. Ingat ya, bilangan bulat itu walaupun dia bukan pecahan, tapi dia adalah pecahan yang mempunyai penyebut 1, ya. Bilangan bulat adalah pecahan yang punya penyebut 1. Maka bisa kita operasikan bahwa ini 1/4, gitu ya. Ini akan berubah menjadi kali dengan syarat ditukar balik. Yang 1 jadi pebilang, yang 3 jadi penyebut. Jadi 1/3. Nah, ini bedanya. Kalau dalam pecahannya tidak perlu menyamakan penyebut. Jadi nggak perlu nyari KPK 4/3, tidak perlu kalau dia operasinya adalah perkalian. Tapi kalau penjumlahan pengurangan wajib ya, seandainya penyebutnya berbeda kita samakan dulu penyebutnya. Tapi kalau dalam perkalian tidak perlu, kita langsung saja kalikan. Pembilang kali pembilang berarti 1 kali 1 dibagi penyebut kali penyebut, 4 kali 3. Maka jawabannya adalah 1/12. Apa satunya? Kilogram. Gitu ya. Jadi banyak buah kelengkeng yang diterima teman-temannya adalah 1/12 kilogram. Lanjut yang nomor 5. Nah, dari data absensi kelas 5A pada hari Selasa terdapat 4% siswa absen karena sakit dan 2% siswa absen karena izin. Berapa persenkah banyak siswa yang absen pada hari Selasa? Oke, untuk jawab ini tinggal kita jumlahkan aja ya. Banyak siswa yang sakit ada berapa persen? Ada 4%. Dan siswa yang izin ada berapa persen? 2%. Karena ini sudah sama-sama persen, gitu ya. Ini sudah sama-sama persen, berarti bisa kita tambahkan yang ke depannya. 4 tambah 2 yaitu 6%. Jadi yang absen pada hari Selasa ada 6%. Lanjut yang nomor 6. Adila membeli 0,35 kg jagung, kemudian diberikan kepada Ajeng sebanyak 0,15 kg. Berapa kilo sisa jagung Adila? Nah, lihat, sisa. Berarti kalau namanya sisa, kita harus mengurangi dari yang awalnya 0,35 dikasihkan 0,15. Berarti ini ya jawabannya 0,35 dikurangi dengan 0,15. Nah, ini ya kita caranya menggunakan hitung susun. Artinya kalau hitungan bilangan desimal
wajib ya, komanya harus sejajar atau harus rata. Nah, setelah itu kita masukkan yang satuan 0,35, yang bawahnya berarti 0,15. Jadi yang satuan dengan satuan, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100, baru kita kurangi. 5 kurangi 5, 0, 3 kurangi 1, 2, dan 0 kurangi 0, 0. Jangan lupa di sini ada koma. Jadi sisa jagung Adila adalah ya, sisa jagung Adila ya, Adila ada berapa kilo? 0,20 kilogram. Nah, seperti itu ya. Ya, kita lanjut yang nomor 7. Nah, ini Anissa adalah penjual buah jambu. Dia mempunyai stok jambu 20 kilo. Ternyata 2,25 kilo itu busuk. Berapa kilo jambu yang masih bagus? Nah, berarti tetap kurangin ya. Stoknya sekian, yang rusak sekian, yang busuk ya. Jadi ini adalah pengurangan bilangan bulat 20 kilo dikurangi 2,25. Sama seperti tadi ya, Pak, bagaimana ini kan udah ada koma ya, ya nggak? Yang ini tidak ada koma, itu artinya ya, koma ini ya, kalau dalam pengurangan itu koma harus sejajar. Pak, ini nggak ada koma gimana? Ya kita tulis apa adanya dulu, 20, karena dia nggak ada koma koma. Kemudian kita tambahkan 00, ini untuk bantuan. Yang satu adalah, ingat ya, satuan dengan satuan, berarti koma, depan koma ini angka 2, kita tulis 2-nya di sini, kemudian 25 di belakang. Nah, kalau sudah gitu tinggal kita kurangi. 0,5 kita nggak bisa, jadi minjem 1, 10 kurangi 5, 5 ya. Kalau tadi 10 udah dipinjam 1 jadi 9, 9 kurangi 2, 7. Ingat lagi ada koma, jadi 9 kurangi 2, 7. Karena ini udah ditang 1 jadi 1. Nah, jadi jambu yang masih bagus, itu ada 17,75 kilogram. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut di nomor 8. Peserta studi wisata SD Karida ini berjumlah 100 siswa. 20%-nya itu batal mengikuti. Berapa siswa yang tetap mengikuti? Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita harus mencari dulu yang batal itu berapa siswa. Karena ini baru persentasenya. Ya, baru persentase 20% dari 100 siswa. Kita cari dulu berapa siswa yang tidak ikut study tour. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah dengan hitung 20% ya dikali 100. Nah, 20% itu artinya kan 20 per 100. Nah, dikali 100. Karena dengan perkalian berarti kan boleh sekali ini. 20 dikali 100 dibagi 100. Nah, ini udah sama-sama 100 ya. Bisa kita coret. Nah, tinggal berapa siswa? 20 siswa. Ini adalah yang batal. Yang batal ya. Jadi, siswa yang ikut ada berapa? Jadi, siswa yang ikut itu ada 100 siswa dikurangi yang batal itu tadi berapa? 20, yaitu sebanyak 80 siswa. Jadi inilah jawabannya. Oke, kita lanjut yang nomor 9. Nah, nomor 9 ini menceritakan soalnya terkait dengan Budi mempunyai akuarium berisi 5/4 liter air.
adik menambahkan lagi air sebanyak 0,75 liter. Karena tidak hati-hati, air tumpah 1 liter. Berapa sisa air dalam akuarium? Berarti kita harus menambahkan dulu nih. Tadinya 5/4, kita tambahkan 0,75. Kemudian kita kurangi dengan 1,5. Mari kita ulangi. Berarti ini kita 5/4 liter ditambah 0,75 dikurangi dengan 1,5. Nah, usahakan ini kita jadikan jadikan dengan bilangan desimal. 1/4 itu berapa? Nah, kita hitung. 1/4 itu kan 10, 10 ini 0, kemudian 2, 8, ya kan? 25. Ini habis ya, tidak tersisa sama sekali. Berarti 1/4 itu adalah 0,25. Nah, kalau 5/4 berarti 5,25 ditambah 0,75 dikurangi 1,5. Nah, kita kerjakan dari sebelah kiri dulu ya. Kita kerjakan dengan cara susun tadi. Yuk, kita susun. Di sini komanya kita sejajarkan. Nah, ini 5,25 ditambah dengan 0,75. Mari kita tambahkan dulu. 5 tambah 5, 10. Nyimpen 1. 3 tambah 7, 10 juga. Nyimpen 1 tambah 5, 6. Ternyata 6,00. Setelah itu kita kurangi lagi dengan 1,5. Ya, kita sejajarkan komanya 1,5. Pak, ini nggak ada nolnya ya, kita kasih 0 kalau kalian tahu. Berarti 0, 0,5, 5, ini tinggal 1 ya, minus 1 jadi 5, 5,1 adalah 4. Ternyata air dalam akuarium ya, ini adalah tersisa 4,5 liter ya. Itu untuk yang nomor 9. Oke ya, nanti kalau misalkan masih bingung bisa diulang-ulang lagi video ini untuk diputar. Oke. Kemudian yang nomor 10. Nah, nomor 10 nih. Nenek mempunyai 5 karung beras. Kata-kata 5 karung beras ya, dia punya 5 karung. Setiap karung berisi 10,2 kilo. Nah, setiap karung berisi 10,2 kilo. Dari jumlah seluruh beras, nenek ya 50% bagian. 50% itu kan separuhnya ya. Separuhnya diberi ke ibu. Sisanya disimpan. Berapa sisa beras yang disimpan nenek? Nah, langkah pertama itu adalah kita cari dulu berat dari 5 karung tadi ya. Jadi berat 5 karung ya, kita cari berat 5 karung itu dengan cara gimana ya, kita kalikan, yaitu 5 dikali dengan berat setiap karung, yaitu 10,2. Jawabannya berapa nih? Mari kita hitung ya di sini. 10,2 dikali 5 gitu ya, dikali. Nah, 2 kali 5 10, nyimpen 1 ya kan? 5 kali 0 itu 0 ya kan? Ingat ya, 5 kali 0 itu 0 ditambah 1 berarti 1. 5 kali 1 5 ya. Kita masih punya utang koma, kita geser dari belakang sini 1. Nah, berarti jawabannya 51,0 alias 51 kilogram. Tidak perlu ditulis koma nolnya. Ini berat 5 karung beras. Nah, lihat di sini separuhnya atau 50% itu dikasih ibu. Ya, beras yang dikasih ibu itu separuhnya. Beras dikasihkan ibu itu separuhnya 50%. Separuh itu apa? Separuh berarti setengah
setengah atau 1/2 dikali dengan 51. Maka jawabannya adalah, mari kita cek ya, di sini 51 dibagi dengan 2 berarti 2 ya kan, 4. 1 kali 5 ya kan, 10. Sisa 1, kita tambah 01 berarti di sini koma, ini 5 ya, 10. Berarti sisanya habis. Nah, yang dikasih ibu berapa? Yang dikasih ibu adalah 25,5 kilogram. Maka sisa beras nenek ya, sisa beras nenek itu sama seperti berasnya ibu. Kalau cara ngitungnya berarti 51 dikurangi 25,5 sama dengan, mari kita hitung langsung ya, 51. Ingat ya, ini ada koma. Kalau 51 berarti di sini depan tidak ada nolnya, terus kita kasih 25,5. Pak, itu nggak ada komanya ya, kita kasihkan aja 0 ya, kita kurangi sama dengan 10 kurangi 5 ini kurangi 1 jadi 10 kurangi 5 juga, 4 kurangi 2. Ternyata jawabannya sama ya dengan punyanya ibu, yaitu 25,5 kilogram. Nah, inilah sisa beras nenek. Oke, kita lanjut ke yang nomor 11 ya. Perbandingan jumlah siswa yang suka matematika dan IPA adalah 2/3. Saya kasih perbandingan matematika itu M dan IPA itu adalah I. Jadi perbandingan ini adalah 2/3 ya. Jika jumlah siswa yang suka matematika itu 10, ingat ya, ini kolomnya matematika nih. Nah, banyak siswa yang suka matematika 10 gitu, berbanding, nah yang IPA itu berapa? Nah, kita cari. Oke, lihat ya, ini cara mudahnya, cara gampangnya. Dari 2 ke 10 ini gitu, ini dikali berapa? Nah, dikali 5. Karena ini perbandingan, berarti kalau salah satu dikali 5, maka yang lainnya juga harus dikali 5. Nah, ini kalikan 5. Nah, jadi berapa nih yang suka IPA? Berarti ini jawabannya adalah 15. Jadi kesimpulannya apa? Yang gemar atau yang suka IPA ini ada 15 siswa. Oke, begitu ya, mudah sekali ya. Jadi yang matematika taruh di matematika, yang IPA taruh di IPA. Oke, lanjut yang di nomor 12. Berat badan Dora 2/3 berat badan Dori ya. Ini Dora ini adalah 2/3 dari Dori. Jadi perbandingan ya, perbandingan berat badan ya, berat badan Dora dan Dori, adalah, nih lihat ya, berarti Dora berbanding Dori ini adalah 2/3. Nah, gitu ya. Jika berat badan Dori 27, badan Dora berapa? Mari kita buat perbandingan nih. Dora berbanding dengan Dori. Dora itu perbandingannya 2, Dori perbandingannya 3. Nah, jika Dori 27, ini ya Dori ya, Dori 27, maka Dora berapa? Ya, ini berapa ya? Kita lihat dulu. Dari 3 ke 27, ini dikali berapa? Kali 9. Berarti ini juga harus dikalikan 9. Maka 2 kali 9 adalah 18. Jadi ya, berat badan siapa nih? Jadi berat
badan Dora adalah 18 kilogram. Ya, mudah ya untuk pahami. Lanjut ke yang nomor 13. Nah, 13 ini, Dinda mempunyai uang Rp2.000 lebih banyak daripada uang adik. Ya, uang adik itu 6/10 uang Dinda. Jadi uang adik ini adalah 6/10 uang Dinda. Jadi ini perbandingannya adalah uang adik ya, ini uang adik berbanding uang Dinda, ini adalah 6/10. Nah, sekarang ada kata-kata ini lebih banyak ya, 2.000 lebih banyak. Ini artinya adalah selisih ya, selisih uang adik dan Dinda ini adalah 2.000. Nah, gitu ya. Berapa uang Dinda? Nah, ini caranya berbeda dengan yang perbandingan biasa. Ini udah ada kita sedikit menggunakan rumus di sini ya. Selisih, ini kata-kata kunci kita adalah selisih. Ya. Sekarang uang Dinda berapa? Perbandingannya. Di sini perbandingan Dinda adalah 10. Ya, jadi kita cari uang Dinda ya. Uang Dinda. Dia perbandingannya 10. Ya, ini uang Dinda perbandingan 10. Karena yang di sini diketahui selisih, maka untuk menghitung selisihnya juga, karena ini kan kita tadi membandingkan perbandingannya, kemudian yang diketahui adalah selisih, berarti kita juga harus mencari selisih perbandingan ini. 10 dikurangi 6 itu berapa? 4. Kemudian kita kalikan dengan jumlah uang selisih tadi berapa? 2.000. Nah, gitu ya. Nah, tinggal kita kalikan aja tuh. 10 dikali 2.000 dibagi dengan 4. Berarti ini berapa nih? 20.000 dibagi 4. Maka ketemunya adalah 5.000 rupiah. Jadi uang Dinda itu 5.000 rupiah, gitu ya. Nah, kalau dari uang siapa? Uang adik. Nah, nyari uang adik juga sama nih. Uang adik itu berarti yang adik nih adalah perbandingannya berapa nih? 6 atau per selisih tadi yang diketahui kan selisih, kita kurangi berarti 6/4 gitu dikali dengan 2.000, maka sama nih ya, 6 dikali 2.000 dibagi dengan 4 gitu, 12.000 dibagi 4, ketemunya berapa nih? 12.000 dibagi 4, 3.000 ya. Nah, ini ya, jadi uang Dinda 5.000, uang adik 3.000. Kalau cari selisihnya, yuk ketemu 2.000 ini. Jadi 5.000 kurangi 3.000 ketemunya 2.000. Oke, itu ya untuk yang nomor 13. Lanjut yang nomor 14. Ya, ini jumlah pensil Dora dan Dori sebanyak 24 buah. Jika pensil Dora 3/5 Dori, berapa jumlah pensil Dori? Nah, ini juga sama nih, perbandingan juga ya, perbandingan pensil Dora berbanding dengan Dori. Dora itu 3, Dori itu 5 gitu ya, 3/5. Jadi Dora itu 3/5 Dori. Dora 3/5 Dori gitu ya. Dora bagi Dori 3/5. Berapa jumlah pensil Dori? Nah, kita lihat di sini jumlah pensil Dora dan Dori, ini ya jumlahnya. Jumlah keduanya adalah 24. Nah, kalau di soal yang tadi yang diketahui selisih,
Maka yang di soal ini yang ditahu adalah jumlah. Maka kita nyari jumlah pensil duri. Lihat, duri perbandingannya berapa? 5 ya. Nah, perbandingannya 5 per. Nah, kalau tadi itu kan selisih, kalau selisih kan dikurangi. Nah, kalau jumlah berarti perbandingannya pun kita jumlah, yaitu 5 tambah 3, 8. Terus pengalinya berapa, Pak? Pengalinya adalah jumlah keduanya tadi, ada berapa? 24. Maka hasilnya adalah 5 kali 24 dibagi dengan 8. Nah, ini bisa dibagi kan? 24 dengan 8. Ini 1, ini 3. Jadi tinggal 5 kali 3. 15 per 1. Itu berapa? 15. Ini yang punya si Dori. Nah, bagaimana punya Dora? Kita cari juga punya Dora. Perbandingan berapa? Perbandingannya 3. Karena diketahui jumlah, tadi kita pernya per 8, atau dikali dengan 24. Berarti sama nih. 3 kali 24 dibagi 8. Bisa kali coba ya, ini 1 nih. 3 ya. Ini 3 kali 3. 9 per 1. Jawabannya adalah 9. Nah, ini punya Dora 9. Punya Dori ada 15. Oke, lanjut yang ke nomor 15. 15 tuh, Dina mengikuti jalan sehat sejauh 10 km. Dia menempuhnya dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatan Dina? Oke, ini yang diketahui. Ya, yang diketahui adalah jaraknya. Jaraknya 10 km. Kemudian waktunya. Waktunya adalah 2 jam. Yang ditanya adalah kecepatan. Oke, jadi jawab ini, ingat ya, rumus kecepatan adalah V sama dengan kecepatan itu adalah jarak, ya, jarak dibagi waktu. V ini adalah kecepatannya, ya, V kecepatan. Nah, jaraknya berapa? 10 km dibagi waktunya 2 jam. Jadi kecepatannya berapa tuh? 10 bagi 2, 5 km per jam. Nah, simpel ya untuk nomor 15. Lanjut di nomor 16. Nah, nomor 16 lihat baik, ini agak susah juga nih. Arka berencana akan mengendarai sepeda motor ke rumah Dela dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, kita cari dulu yang diketahui apa saja. Kecepatannya. Nah, kecepatannya ini adalah 50 km per jam. Oke. Kemudian jarak Arka, rumah Arka ke Dira, ini adalah jarak itu 25 km. Nah, berangkat pukul berapa? Berangkat tuh pukul 7. Nah, berarti kita harus mencari waktunya dulu ya. Ini lihat, berangkat pukul 7, pukul berapa akan sampai? Nah, berarti kalau kita bertanya pukul, itu berarti kita berbicara tentang waktu, ya. Jadi berangkat pukul 7 sampainya pukul berapa? Berarti waktunya berapa lama? Nah, waktu ya. Berarti di sini yang kita tanya adalah waktunya dulu. Waktu tempuhnya itu berapa jam atau berapa menit? Oke, kita jawab di sini ya. Kita jawab. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, kalau mencari waktu itu berarti gimana? Jadi cari waktu adalah kecepatan apa? Dibagi dengan jarak. Kecepatannya berapa? 50 km per jam dibagi dengan 25 km. Maka waktunya adalah 2 jam. Nah, kalau dia berangkat pukul 7 ya, ini berangkat pukul 7, berangkat pukul 07.00,
dan waktunya ini 2 jam, maka akan sampai pukul berapa? Akan sampai pukul, ya tinggal tambah 2 jam nih, 7, 8, 9, akan sampai di pukul 9.00. Artinya 7 ini tambahkan dengan 2, artinya 7 tambah 2 adalah 9. Jadi Arka itu sampai di rumah Dila pukul 9 ya. Oke, kalau masih bingung soal diulang-ulang lagi ya. Kemudian yang nomor 17. Ani akan pergi ke rumah neneknya menggunakan kereta api. Ani tinggal di Surabaya dan neneknya tinggal di Jogja. Ani berangkat pukul 8.25 sampai di tujuan atau sampai di Jogja ya pukul 11.25. Kecepatan rata-rata kereta api itu adalah 90 km per jam. Berapa kilometer jarak yang akan ditempuh Ani? Oke, dari soal ini bisa kita buat kesimpulan bahwa apa yang diketahui adalah waktu berangkat ya. Waktu berangkat itu dari pukul berapa? 08.25 sampai dengan 11.25. Ini berapa jam? 9, 10, 11 ya. Berarti 3 jam ya. 3 jam. Kemudian apa lagi yang diketahui? Kecepatan adalah 90 km per jam. Kemudian apa yang ditanya itu? Yang ditanya adalah jaraknya. Oke, kita jawab di sini. Jawab ya. Mencari jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya berapa? 90 km per jam dikali waktunya berapa? 3 jam. Maka tinggal 90 kali 3 itu ketemu 270 km. Gitu ya. Ini yang nomor 17, jadi ketemunya adalah 270 km. Lanjut di nomor 18. Oke. Ini kita berbicara tentang debit ya, debit air. Sebuah keran air mengalir dengan debit 2 liter per menit. Nah, untuk mengisi ember. Aida mengalirkan air dari keran pukul 6.25 sampai dengan pukul 6.30. Berapa liter air yang di ember? Baik, kita cari di sini ya. Kita cari dulu yang diketahui apa. Yang pasti debit ya. Debit airnya adalah 2 liter per detik. Kemudian waktunya. Nah, ini waktu yang pasti nih. Waktu itu dari 06.25 sampai 06.30. Ini berapa menit nih? 5 menit aja ya. 5 menit. Nah, yang ditanya apa di sini? Yang ditanya adalah berapa liter atau liter air di ember. Ya. Ini atau yang tanya atau juga ditanyakan dengan yang namanya volume ya, volume air itu. Nah, untuk menjawab, mari kita jawab. Volume air atau liter air yang ada itu gimana cara ngitungnya? Itu caranya adalah dengan mengalihkan aja debit dikali dengan waktu. Debitnya berapa? Debitnya 2 liter per menit dikali waktunya adalah 5 menit. Lihat ya, ini satunya hitungnya udah sama-sama menit. Oh maaf, itu detik ternyata ya. Oh ini ya, kelihatan saya. Ini 2 liter per menit. Maaf, bukan per detik ya, tapi 2 liter per menit. Sama-sama menit. Jadi volumenya adalah 10 liter. Ingat ya, maaf tadi saya salah baca. Ini harusnya 2 liter per menit sesuai dengan soal.
Jadi itu dalam mencari debit atau volume air. Oke ya, lanjut yang di nomor 19. Ayah mengisi bak mandi yang bervolume 200 liter. Dia mengisi dengan air menggunakan selang. Debit air yang keluar melalui selang adalah 20 liter per menit. Berapa lama waktu yang diperlukan? Oke, kita cek ya di sini. Di soal ini kita mengetahui apa saja permasalahannya. Oke, ini yang informasi yang kita dapat adalah volume airnya itu adalah 200 liter. Kemudian yang kedua ada debitnya. Debitnya adalah 20 liter per menit. Nah, yang ditanya itu adalah waktunya. Waktu kita dalam menit ya, waktu kita dalam menit. Oke, kita cari saja. Rumus waktu adalah, ayo cari waktu, berarti gimana nih? Yuk cari waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu ya. Debit itu volume, berarti di sini cari waktu adalah volume dibagi dengan debit. Nah, volumenya berapa nih? 200 liter dibagi dengan 20 liter per menit. Maka jawabannya adalah, lihat di sini, 20 dibagi 2 yaitu 10 menit. Nah, gitu ya. Oke, simpel banget. Jadi ini materi tentang debit. Kemudian kita cek yang nomor terakhir atau yang di nomor 20. Ibu mengisi bak penampungan air yang bervolume 7.200 liter dalam keadaan kosong, itu ya, baknya tuh kosong. Beliau mengisi dengan air dari PDAM Tirta Kencana dari pukul 07.15 sampai pukul 08.15. Berapa debit air di PDAM? Baik, kita bisa mengetahui yang pasti adalah volumenya dulu. Volume bak itu ada 7.200 liter. Kemudian ada waktu. Waktu itu dari pukul 7.15 sampai 08.15. Nah, ini berapa jam nih? 1 jam ya? 1 jam. Oke, 1 jam. 1 jam. Nah, yang ditanya itu adalah debitnya berapa. Oke, kita rumus aja. Debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Nah, ini ketemu 7.200 liter dibagi dengan 1 jam. Artinya ketemu ini 7.200 liter per jam. Nah, bagaimana kalau satuannya beda, misalkan jadikan detik? Nah, kalau jadikan detik, ya berarti ingat nih, yang jam ini kita jadikan detik. 1 jam itu ada berapa detik? Itu ada 3.600 detik. Jadi kalau 7.200 liter dijadikan per detik, maka harus kita bagi dengan 3.600. Maka berapa jamnya? 72 dibagi 36 itu adalah 2 liter per detik. Jadi kalau mungkin satuannya adalah liter per jam, cukup jawab ini. Kalau liter per detik cukup jawab ini. Nanti kalau liter per menit, ya tinggal kita bagi 1 jam berapa menit nih? 1 jam 60 menit ya, 60 menit. Maka tinggal 7.200 ya dibagi dengan 60. Ya, ini berapa nih? 72 bagi 6. 12 ya. Berarti ini 120 liter per menit. Ini kalau satuannya menit, detik sama jam, gitu ya. Oke, gini aja.
penjelasan kisi-kisi dari Bapak. Selamat belajar. Silahkan diputar-putar kembali video ini agar kalian sampai benar-benar paham, ya, sampai benar paham dan sampai betul-betul bisa konsepnya, cara ngerjainnya, dan juga menentukan diketahui ataupun yang ditanyakan dalam soal. Selamat belajar, semoga nilai pasnya memuaskan, ya, bisa memuaskan kalian sendiri maupun orang tua kalian juga. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.